5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kali ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Dan sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Iya, benar. Beni dan Kak Tiur sedang bermain perahu kertas. Tentunya anak-anak semua pasti sudah pernah bermain perahu kertas kan? Beni dan Tiur asik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nyanyikanlah lagu berikut bersama dengan temanmu. Perahuku laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Lagu Berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Ketika kita bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi yang beraturan. Nah, bunyi yang beraturan itu disebut nada. Maka dalam kita bernyanyi itu ada nadanya. Anak-anak bisa perhatikan ketika anak-anak sedang bernyanyi. Ada nada yang panjang, ada nada yang pendek. Nah, panjang pendek nada itu dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Coba sekarang perhatikan panjang pendek nada berikut. Contoh nada 2 ketuk, yaitu pada nada si dan la. Pada si di belakangnya dikasih titik, itu berarti dibaca 2 ketuk atau panjangnya 2 ketuk. Kemudian untuk la itu belakangnya juga dikasih titik. Nah, itu menunjukkan panjang nada la adalah 2 ketuk. Jadi, ciri nada 2 ketuk itu ada 1 buah titik di belakangnya dan juga ada garis di atas nada tersebut. Jadi, nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Ada nada 1 ketuk. Misalnya, pada bilangan atau notasi
sol, la, sol, mi, re, do. Nah, itu tidak ada titiknya. Maka nada tersebut dibaca satu ketuk karena tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Nah, anak-anak, sekarang diskusikanlah kegiatan berikut bersama temanmu. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk dan beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk. Nada mi ada titik, dibaca 2 ketuk, maka diberi lingkaran. Nada re karena tidak ada titik, maka dibaca 1 ketuk dan diberi tanda setengah lingkaran. Kemudian untuk nada do, re, dan mi itu tidak ada titik semua, maka dibaca 1 ketuk dan diberi tanda setengah lingkaran. Ketiganya diberi tanda setengah lingkaran. Nada re karena ada titik di belakangnya, maka nadanya 2 ketuk, maka kita beri tanda lingkaran. Nada mi karena tidak ada titik, maka kita beri tanda setengah lingkaran. Kemudian re ada titik di belakangnya, maka dibaca 2 ketuk, kita beri lingkaran. Dan ada nada nol, itu berarti tanda berhenti, maka kita beri setengah lingkaran. Nah, sekarang untuk bawahnya, re ada tanda titik di belakangnya, maka kita beri tanda lingkaran. Kemudian do setengah lingkaran, si ini ada titik di bawah, itu si rendah, bukan si yang dibaca 2 ketuk. Jadi si ini kita beri tanda setengah lingkaran, kemudian do tidak ada titik, kita beri tanda setengah lingkaran, re setengah lingkaran, kemudian mi ada tanda titik di belakangnya, kita beri tanda lingkaran, kemudian fa setengah lingkaran, dan mi ada tanda titik lagi, kita beri tanda 1 lingkaran penuh, dan kemudian 0 itu merupakan berhentinya nada, kita beri tanda setengah lingkaran. Seperti itu anak-anak, cara membedakan nada 2 ketuk dan 1 ketuk. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, anak-anak bisa bermain perahu kertas di rumah bersama adik atau kakaknya. Nah, bacalah kembali teks bermain perahu kertas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Iya, kertas tentunya, kemudian air, dan juga ada ember atau baskom. Bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Iya, perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom yang berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Nah, coba teman-teman amati benda-benda di sekitarmu. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Nah, tentu saja benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran antara lain itu ada uang logam, kemudian jam dinding, kemudian ada permukaan donat, permukaan mangkok, kemudian ada permukaan kaleng, nah dan lain-lain itu ya.
Nah, berikutnya ini ada benda yang berbentuk persegi. Contohnya ada papan catur, kemudian itu ada jam dinding juga, ada jendela dan lain-lain ya. Itu ada di situ. Kemudian ada benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini ada buku tulis, papan tulis, dan jendela. Selanjutnya, anak-anak, ini adalah benda yang berbentuk segitiga. Nah, itu contohnya ya, perhatikan. Di situ ada penggaris, kemudian ada atap rumah, kemudian ada hanger, sandwich, dan lain-lain. Berikutnya, ada benda yang berbentuk tabung. Nah, itu contohnya ada kaleng, ada gelas, kemudian ada pralon, dan lain-lain. Nah, berikutnya benda yang berbentuk kubus. Nah, itu contohnya banyak sekali, ada kado, kemudian ada dadu dan lain-lain. Nah, anak-anak juga bisa melihat contoh-contoh benda yang berbentuk balok. Ada lemari atau almari, kemudian ada penghapus, ya, dan lain-lain sebagainya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Nah, wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, ini ada meja, kursi, kemudian pensil, almari, dan rak sepatu. Kemudian ada benda cair di sekitar kita, contohnya madu, kemudian ada sirup, minyak, saus, kecap, dan air putih. Kemudian ada contoh benda gas di sekitar kita. Itu balon, bukan balonnya ya. Kalau balon itu benda padat, tetapi isi yang ada di dalam balon itu adalah udara yang termasuk benda gas. Kemudian ada asap. Asap kendaraan merupakan contoh benda gas. Kemudian tabung gas. Kalau tabung LPG-nya itu merupakan benda padat, tetapi isi yang ada di dalamnya itu merupakan benda gas. Kemudian ada lagi uap air dan asap. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, ini perahu Beni ada 2, perahu Tiur ada 2, dan perahu ayah ada 2. Jika dijumlahkan, 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan ada 6 perahu. Nah, dari penjumlahan di atas, itu dapat kita simpulkan karena itu penjumlahan berulang dapat kita tulis menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. Kenapa ditulis 3? 3 itu merupakan jumlah kotaknya. Jadi 2-nya itu ada 3. Nah, kemudian ditulis angka 3. Kemudian kali 2. 2 itu merupakan angka yang ada di kotaknya. Itu angka 2. Sehingga jika dijumlahkan secara berulang, dapat ditulis 3 kali 2 sama dengan 6. Kesimpulannya, perkalian merupakan hasil penjumlahan yang berulang. Nah, anak-anak, kita perhatikan contoh berikut. Di situ ada 4 kotak. Satu kotaknya berisi 5 sendok makan. Jadi, kita bisa tuliskan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, 5-nya itu ada berapa? Nah, 5-nya itu ada 4. Jadi, setiap kotaknya ada 5 sendok makan. Nah, kotaknya ada berapa itu? Kotaknya ada 4. Maka itu bisa kita tulis perkaliannya 4 kali 5.
Nah, jadi ada 4 kotak dan satu kotaknya berisi 5 sendok. Nah, hasilnya berapa? Nah, itu bisa kita jumlahkan. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Jadi, penjumlahan yang berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, itu bisa kita jadikan bentuk perkalian. Pertama kita perhatikan 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat ditulis 5 kali angkanya 6. Maka dapat ditulis 5 kali 6. Hasilnya tinggal kita tambahkan 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 24, kemudian ditambah 6 30. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Contoh soal dalam bentuk gambar, di situ ada kelereng. Ada 3 kotak. Nah, satu kotaknya berisi 4 kelereng. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4. Dapat kita tuliskan, karena itu ada 3 kotak, kita tulis 3 kali 4 yang merupakan banyaknya kelereng. Sehingga jumlahnya 4 ditambah 4 sama dengan 8, kemudian ditambah 4 lagi sama dengan 12. Nah, perkalian juga bisa diubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Perhatikan contoh berikut. Contohnya 6 kali 2. Nah, sekarang dibalik, kita rubah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, 2-nya kita tulis 6 kali. Jadi kita jumlahkan sebanyak 6. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 6 kali. Jadi angka yang di belakang dijumlahkan sebanyak angka yang di depan. Sehingga hasilnya 6 kali 2 adalah 12. Nah, teman-teman, ada yang unik dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Jadi, angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Contohnya, pada angka 1, jika dikalikan 0, maka hasilnya 0. Kemudian, angka 0 dikalikan 9, itu juga hasilnya 0. 7 kali 0 sama dengan 0, 20 kali 0 itu juga hasilnya 0, 0 kali 77 hasilnya 0, dan 100 kali 0 hasilnya juga 0. Lalu, angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Perhatikan contoh berikut. 1 dikali 8, itu hasilnya 8, angka itu sendiri. Kemudian 1 kali 9 hasilnya 9, 6 kali 1 juga sama dengan 6. Kemudian contoh berikutnya 20 kali 1 sama dengan 20, 56 kali 1 sama dengan 56, dan 100 kali 1 juga sama dengan 100. Jadi berapapun itu angkanya, jika dikalikan dengan bilangan 1 maka adalah hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, itu keunikannya ya anak-anak, angka 1 dan angka 0. Tetap semangat lanjut di pembelajaran 2 ya. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Amati percakapan berikut. Kak, simpaiku jatuh terus, aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu.
Baiklah kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Iya dik, mari kita latihan bersama. Apa yang sedang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Yang sedang dilakukan Beni dan Kak Tiur adalah berlatih memainkan simpai bersama. Mari kita baca percakapan berikut. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Nah, setelah kita baca percakapan tersebut, kita latihan menjawab soal ya. Yang pertama, apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur adalah mengingatkan Beni dan Tiur untuk menyudahi permainannya karena sudah sore dan waktunya mandi. Nomor 2, apa tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu? Tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu adalah Beni menolak berhenti bermain karena Beni belum bisa memainkan simpainya. Namun, pada akhirnya Beni menuruti nasihat Ibu. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena lupa waktu dapat menyebabkan hidup tidak teratur. Yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain adalah hidup menjadi tidak teratur seperti lupa waktu makan, mandi, atau belajar. 5. Diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Aturan dalam bermain antara lain yang pertama, menentukan batasan waktu sebelum permainan dimulai. Kemudian yang kedua, apabila orang tua sudah memanggil, maka permainan akan dilanjutkan esok hari. Dan yang ketiga, bermain dengan sportif. Berikutnya, amatilah simpai berikut. Kemudian, lengkapilah data berikut ini. Warnanya coklat. Permukaannya halus. Bentuknya lingkaran. Kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Berikutnya, carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Tuliskan benda-benda tersebut pada tabel berikut. Setir mobil. Kemudian ban mobil. Lalu karet gelang. Dan berikutnya ada kue donat. Nah, anak-anak, kita telah belajar di subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bu Guru sampaikan. Sekian dari Bu Guru dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.